situ menjelang malam itu setelah Isya ya, kurang lebih pukul setengah 8, jam 8 lah telatnya itu. Nah, udah mulai terasa ininya ada suatu anehan gitu. Keanehannya pertama begini, tiba-tiba itu saya mencium bau harum gitu ya, harum kayak kembang gitu ya. Harum ya, itu wangi atau bau wangi atau harum itu dari setelah Isya sampai pukul kurang lebih itu pukul 12 atau pukul 1 Subuh pagi ya. iya, tengah malam kan di situ. Kenapa saya tahu begitu ya, di situ memang posisinya kita betul-betul nggak bisa tidur karena mungkin kita di situ posisinya istilahnya sambil menghabiskan waktu ya, saya dengan teman itu istilahnya sambil tiduran duduk kita ngobrol kan, posisi gelap kan di situ gelap betul-betul, kita ngobrol berhadapan gini juga udah tidak kelihatan. Nah di situ sampai wangi bau harum itu yaitu sampai tengah malam. Nah keanehan lagi yang menurut saya aneh juga, setelah tengah malam itu berubah wanginya itu malah jadi bau gitu. Jadi kalau dibilang bau, kalau kayak bau bangkai ya mungkin kayak bau bangkai ya, tapi memang nggak terlalu menyengat juga sih kan. Tapi ya itu yang bikin herannya itu, kok yang tadinya harum tiba-tiba berubah. Sampai pukul 3 ya, subuh ya. 3 subuh di situ. Sesudah itu nggak ada apa-apa Itu gitu. nggak ada, jadi menghadapi untuk subuh ya. Subuh ya. Nah, itu subuh biasa kan di situ. Subuh mungkin karena kita cukup lelah, karena semalaman terus terang aja kita nggak tidur ya. Nah, jadi istilahnya kita sholat subuh seperti biasa, subuh. Nah, kita istilahnya sambil tiduran begitu, ada kejadian apa-apa sampai siang, pagi ya, pagi dulu biasa. Nah, pagi itu esok harinya itu Pak Kuncen ya, nah, Abah itu sudah datang lagi ke situ, ke lokasi yang saya kunjungi di situ. Karena dia itu memang setiap pagi itu dia untuk membersihkan lingkungan tempat itu, jadi istilahnya. Karena memang banyak orang yang datang untuk sekedar berziarah atau ya istilahnya berdoa di situ mungkin dengan tujuannya berbeda ya, tujuannya masing-masing di situ. Jadi pagi-pagi itu sudah ada dan keluar dari gubuk, nggak berapa lama Pak Kuncen itu datang ke situ. Kita ngobrol, Pak Kuncen juga bertanya gimana kabar keadaannya, situasinya gimana. Terus kalau dibilang aneh, kalau menurut saya nggak aneh ya, istilahnya seperti biasa lah. Cuma kalau dibilang sedikit ini juga tidak lazim atau kita aneh mungkin ya sedikit, yaitu dengan kepiting itu kan. Nah, kalau yang dibilang aneh juga karena hari pertama kita masuk ke lokasi, kita disambut dengan kepiting ya, banyak. Nah, setelah kita ke lokasi ke bawah, tolak, nah di tangga itu kepiting itu pada dilihatin nggak ada. Nah pada hari kedua kebetulan saya mau keluar untuk buang hajat, karena kan kita nggak boleh tuh di dalam lokasi itu tidak boleh buang hajat ya, itu hajat kecil, hajat besar, kita harus keluar dari lokasi. Dan
melewati tangga pas. Nah betul, karena hanya satu pintu ya. Ya. Nah, saya berjalan. Nah di situ ratusan kepiting itu datang lagi. Nah di situ saya perhatikan kok jadi istilahnya kalau ada orang yang lewat kepiting itu pada muncul. Nah, dari situ. Ya mungkin kalau hari kedua pagi-pagi sampai siang itu tidak ada kejadian yang dibilang aneh. Mungkin itu aja kita kepiting. Nah, dari siang sampai maghrib mungkin ya. Nah, maghrib kita nggak ada kejadian apa-apa. Nah mungkin setelah maghrib terus kita bisa ya, kita udah maghrib itu udah masuk ke gubuk. Nah, karena situasinya kan udah gelap tuh, jadi kita istilahnya sudah tidak bisa melihat apa-apa kan. Nah kejadian malam kedua itu ya pertama sama dengan malam pertama, yaitu ada wangi itu ya. Wangi bunga ya. Nah, ada wangi bunga itu di situ. Nah, sampai wangi bunga itu, ya kita terus terang aja nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur di situ. Nah, sampai tengah malam itu tidak, yang wangi-wangi itu tidak kejadian apa-apa kan gitu. Nah, mungkin pas kita tengah malam, kita kurang lebih pukul 1 itu ada kejadian yang dibilang ya lumayan ini juga Kang Budi. Jadi istilahnya wangi harum bunga itu berubah lagi seperti malam pertama, jadi bau. Malah pas malam kedua itu ada kejadian yang dibilang cukup kaget juga ya itu, karena satu, ada hal-hal yang cukup, kalau dibilang itu, kalau mungkin zaman dulu dan sekarang juga tetap aja kejadian yang tidak lazim ya, yang mistisnya mungkin yang ini, mungkin itu yang betul-betul aneh. Karena di situ saya pas tengah malam saya mendengar suara-suara yang tidak lazim. Karena itu kan posisinya di tengah kayu hutan gitu, kita mendengar ada suara rintihan itu perempuan. Kemudian saya juga dengan teman saya itu tidak istilahnya tidak ngomong, tidak ngobrol, ya mungkin hanya merasakan satu sama lain dengan ketakutan. Karena saya pas pegang itu kayak sedikit ini ada yang bergemetar, mungkin teman saya bergemetar juga kan di situ, mungkin merasakan apa yang saya rasakan pada waktu itu di sana. Nah di situ kan posisi saya itu tiduran tuh. Nah posisi tiduran, terus di itu bentuk gubuknya itu Kang Budi, bentuk gubuknya ukuran kurang lebih 1x2 lebarnya itu, si atasnya itu bolong gitu. Saya atap, cuma pas itu cuma ada bilik itu cuma ukuran semeter gini. Nah kesananya itu bolong. Nah, bolong aja, jadi kita bisa ngintip ke sana. nah bukan ngintip lagi, udah plong aja kan gitu. Nah kebetulan posisi di situ saya lagi tiduran, memang posisinya lagi cahaya bulan ya, ada sinar ya. Nah di situ kita juga tidak tahu ya apakah itu mungkin pohon atau gimana. Jadi seolah-olah, nah memang kejadiannya itu apakah teman saya merasakan juga, karena kita waktu itu ya kayak udah masing-masing begitu dengan situasi perasaan masing-masing kemudian istilahnya. Jadi kita tidak ini. Kalau yang saya rasakan itu pertama yang tadi udah saya bilang, saya mendengar suara ya, suara, terus ada kayak ada sesuatu kan ini, karena memang cahaya dari bulan. Nah kalau dibilang ya mungkin hubungannya itu dengan itu ya, dengan yang suara rintihan itu. Nah kalau saya bilang itu ya perempuan mungkin. Perempuan. Nah, berupa siluet mungkin ya. Nah gitu. Nah di situ udah kejadian lama.
kejadian yang dibilang ya kejadian yang betul-betul istilahnya yang mungkin dibilang cukup ini ya, cukup menakutkan, horor lah kalau zaman sekarang kan gitu. Karena saya sendiri mengalami setelah kejadian itu saya didatengin ya, tadi datengin itu ada tangan, tangan itu dia itu memegang kayak semacam pusaka, kalau dilihat itu kayak keris kan, betul. Dua tangan saja ya yang itu, kan posisi saya itu apakah saya tidur, tapi saya merasakan bahwa memang kayak tidak tidur kan, memang posisi saya lagi tiduran kan gitu, tapi tetap saya tidak dalam keadaan tidur. Nah di situ, nah ada tangan itu dia memegang keris ya, keris, atau seolah-olah dia itu kerisnya itu benda itu mau dikasihkan ke saya kan gitu. Nah, saya mau ambil waktu itu, nah tahu lama yaitu menghilang begitu saja kan di situ. Nah sekian detik, tapi kalau untuk diperhatikannya memang kalau kejadian yang betul, kalau ada kejadian yang di luar nalar gitu ya, mungkin sepersekian detik ya kayak lama kan Budi. Kondisinya kayak lama, jadi sini usia 2 detik atau sepersekian detik, tapi kalau kejadian yang istilahnya di luar akal nalar itu kayak lama kan di situ. Teman tidak tahu ya, kita pasti tidak masing-masing ya. Saya malah mungkin sampai sekarang juga kan Budi, kejadian yang istilahnya itu saya belum pernah bilang dengan teman saya itu kejadian itu. Tidak, kita seolah-olah saling menjaga masing-masing kejadian di situ. Saya juga nggak tahu kejadian apa yang dia rasakan waktu itu. Nah, makanya saya setelah kejadian itu bertanya-tanya. Nah, istilahnya saya nggak bilang ke teman saya kan gitu. Nah, apakah maksud atau tujuannya dari kejadian itu ke satu, pertama ada kepiting, terus ada hujan, terus ketiga wangi gitu ya, wangi bau harum dari bau, terus ada rintiannya kayak gitu, dan terakhir dengan tangan di situ. Masih tanda tanya, masih tanda tanya apa kan di situ. Ya. Hari ketiga biasa pagi-pagi keluar, dan Pak Hujan juga ya Abah itu datang lagi. Terus yang nanya juga gimana kabar keadaan kita kan gitu, karena lihat kondisi kita mungkin sudah 2 hari ya betul kita tidak makan tidak minum. Nah di situ, nah dia bertanya gimana ya, seolah-olah bertanya dia itu apakah dilanjutkan atau enggak, atau masih sanggup atau enggak kan gitu. Ya insya Allah saya bilang kita akan bermalam lagi ke Pak Hujan. Nah dia hanya berpesan aja, silakan, tapi kalau dia betul-betul kita nggak kuat atau kita merasakan hal yang istilahnya di luar dari kemampuan kita, ya lebih baik pulang ya, atau keluar dari lokasi. Nah jadi hari ketiga pagi-pagi itu seperti biasa, hari ketiga tetap hari biasa, malam ketiga yang jadi pertanyaan itu ya tetap masih ada wangi itu sampai tengah malam. Betul. Ya sampai sekarang masih tanda tanya juga ya. Nah, tapi mungkin penjelasan yang, karena saya sempat nanya ke Pak Hujan juga, kalau Pak Hujan itu dia itu tidak menjelaskan secara rinci juga apa dan ada apa kan dengan kejadian dari maghrib atau bisa sampai tengah malam kok wangi. Nah sedangkan itu kan tidak ada hubungan ya. Nah terus pas dari tengah malam sampai menjelang subuh ya, baunya berubah kan. Nah itu hal-hal itu
justru tetap terjadi di situ. Malam ketiga sampai tengah malam tidak ada kejadian apa-apa seperti kejadian malam kedua. Nah, pas tengah malam itu malah kita dikejutkan karena ada 2 orang ya. Jadi selain kita itu pas malam ketiga itu ada tamu juga, Pak Budi. Ada tamu 2 orang ditemenin dengan Pak Hujan ya. Tengah malam itu datang ke situ. Nah, kita di situ yang tadinya tidur selonjoran itu kita duduk. Dan kita juga tidak saling menyapa dengan tujuan di situ si tamu 2 orang itu cuma beberapa lama, nggak sampai 1 jam Pak Kunciannya meninggalkan mereka berdua ya, berempat mungkin dengan saya. Nah, terus di situ, nah kita di situ tanya, jadi istilahnya penasaran gitu. Ada apa dengan apa? Dia maksudnya mau apa kan di situ? Apakah sama dengan kita, ya, dengan saya masuk ke situ? Setelah memperhatikan, karena mereka itu berdua itu seolah-olah tidak mau diganggu ya. Dia punya maksud tertentu ya, saya tidak tahu tujuan pertamanya apa kan di situ. Tahu-tahunya karena mereka berbisik, karena kita juga tahu intinya berbisik istilahnya apa? Sepelan apa juga terdengar kan di situ. Jaraknya kan 1 meter 1x2 ya. Nah, di situ dia berdekatan gitu. Jadi ada berempat kan kayak gitu. Mereka berbisik. Saya masih teringat ya, masih istilahnya masih ingat. Temannya itu berkata, gimana? Katanya kan gitu. Udah ada? Belum katanya kan gitu. Nah, saya makin penasaran ini ada apa kan gitu. Tujuan ke sini itu apa? Nah, udah berapa lama mereka tidak berkata apa-apa. Istilahnya mereka tidak ngobrol, tidak apa kan. Nah, udah berapa lama si temannya itu berkata lagi, temannya, gimana? Tolong dicek apanya. Nah, saya perhatikan itu mengecek, tahunya dia itu mungkin bawa apa macam kayak telur ya. Itu telur. Nah, si temennya itu dia lihat udah ada katanya. Nah, sudah ada ya, itu saya penasaran udah ada apa kan di situ. Jadi dengan melihat telur gitu. Ada katanya, udah ada. Nah, dia tidak pamit, tidak apa-apa. Tahu-tahunya dia pergi aja kan, meninggalkan kita berdua kan. Tahu-tahunya dia masuk tujuan ke situ, yaitu mereka itu untuk meminta nomor. Nomor ya. Itu kan zaman segitu ya. Betul, zaman itu lagi rame-ramenya Nomor angka gitu ya, undian ya kan itu disebutnya itu. Nah, di situ setelah kejadian itu saya dengan teman saya itu jadi kalau terganggu enggak juga ya, cuma yang tujuan semulanya istilahnya betul-betulnya jadi agak merasa apa, wah pingin gitu ya, pingin nyoba, terus terang aja pingin nyoba, siapa tahu dapat kan di situ. Nah, makanya kalau terganggu tujuan yang semula hanya ingin merasakan sesuatu hal yang mistis atau gimana, tahunya mereka itu hanya dengan duduk sebentar udah berhasil menurut mereka, karena dia udah langsung pergi dengan membawanya gitu. Itu kan Bu. Jadi, nah pagi-pagi setelah kejadian itu mungkin ya kalau dibilang kejadian agak sedikit lucu juga iya ya, karena teman saya itu bilang katanya, wah memang merasa keganggu juga, jadi kepikiran kok pingin ya kayak orang gitu. Tujuan kenapa kemarin kita tujuannya enggak untuk minta nomor. Nah, terus si teman saya itu suka bilang, karena dia itu orang tuanya ya
dia itu suka bikin es ya, Oh, jualan. jualan es kan gitu. Makanya ya kita bayangkan Kang Budi, kita udah 2 malam 3 hari mungkin ya. 2 malam 3 hari itu kita betul-betul tidak makan tidak minum. Nah dia bercerita aja tentang makanan minuman, gitu. Apalagi kalau dia udah bercerita tentang di rumah bikin es kan gitu ya. Nah di situ karena mungkin udah tergoda hal yang kayak gitu. Nah nggak sampai pukul 10 mungkin, malah pagi-pagi itu juga Bapak Kuncen itu belum hadir, Belum datang seperti belum biasa. belum datang seperti biasa. Terus kita memutuskan untuk hari ketiga itu kita untuk keluar ya, atau pulang ke itu. Nah kita menuju rumah Pak Kuncen. Nah terus kita ngobrol, Pak Kuncen juga nanya gimana, ada kejadian apa. Nah saya bilang kejadiannya malam pertama begini, malam kedua kan seperti yang sudah dijelaskan. Cuma Pak Kuncen itu tidak menerangkan ya, tidak menjelaskan apa makna atau arti dari kejadian yang kita alami di situ. Nah jadi kita udah di situ, yang mungkin sebelum pulang karena Pak Kuncen juga tahu kita 3 hari ya, 2 malam 3 hari itu belum puasa, tidak makan tidak minum dan menjamu juga. Ala katanya kabur. Dan dari situ kita pulang ke Cimahi. Betul sebelum pukul 12 kita udah sampai di Cimahi ya. Udah ini, mungkin setelah lohor ya, udah nyampe ya, sampai di Cimahi. Nah setelah di Cimahi, saya, nah ya, terutama saya sendiri karena udah ke rumah masing-masing ya Bu. Cuma saya masih penasaran kejadian atau hal apa yang saya alami selama 2 malam ya, 3 hari di situ. Saya pergi ke bapak itu ya, orang tua itu, orang tua yang merekomendasikan ke betul. saya. Nah saya tanya kejadian-kejadian itu, dia menjelaskan dari kayak air gitu ya, air mata air itu. Kalau kita katanya, kalau kita betul-betul istilahnya, kalau orang Sunda itu kawenehan, jadi kawenehan istilahnya kalau betul-betul pas kita lagi ada ininya, keberuntungan. Nah, di air, sumber air itu kita akan melihat istilahnya belut ya, seekor belut putih katanya. Dia bilang di mata air itu. Nah, terus dengan makna atau arti dari wangi-wangian itu, si bapak itu ya bilang bahwa yang wangi itu yaitu semacam dulu itu mungkin peliharaannya Mbah Buyut itu. Hadir mungkin ya. Hadir katanya. Cuma dia bilang apakah mewujudkan atau tidak kan gitu. Saya bilang tidak, hanya wangi aja. Dia bilang wah, alhamdulillah, segitu juga berarti sudah dikunjungi. Nah saya tanya apa itu ininya kan, simbolnya itu. Ya dia bilang itu yang wangi itu yaitu peliharaannya dalam bentuk seekor macan kumbang hitam katanya kan di situ. Nah terus kalau yang bau misalnya kan gitu ya. Nah, kalau yang bau kan secara logika yang bau-bauan itu negatif kan. Konotasinya kan. Nah, memang kejadiannya kan pas malam kedua itu saya mengalami hal yang betul-betul ada penampakan di situ. Suara dengar wanita gitu. Nah, betul di situ. Nah, ya istilahnya kalau yang bau itu ya dia sok aja pikiran sendiri kan gitu. Jadi nggak panjang oh iya memang kejadian saya alami di situ. Nah, terus yang tangan gitu Kang Bud, saya tanya juga itu yang tangan. Nah, dia bilang insya Allah katanya, yang mungkin belum rezekinya juga. Nah, kan di situ ada simbolnya di situ. Yang mungkin kalau waktu itu saya betul-betul
bagus kan gitu ya. Tidak tergoda Tidak dengan tergoda gitu. dengan yang istilahnya, apalagi malam ketiga ada 2 orang Yang itu. cari nomor gitu ya. Betul. Mungkin kalau dilanjutkan beberapa malam lagi katanya, ya, nah itu akan terbukti ya, walau alam gitu, karena setelah 2 malam 3 hari itu kita udah pulang. Dan setelah kita panjang lebar ngobrol dengan hal yang kayak gitu dengan almarhum, ini bapak kan udah almarhum itu, saya pulang ke rumah lagi. Nah itu ganggu, jadi istilahnya perjalanan saya waktu dulu itu. Tahun 90-an ya, Betul. mencari apa? Mencari Kebenaran mungkin. pembuktian. Kan benar tidaknya makhluk Betul, astral gitu ya. kan gitu istilahnya. Karena memang banyak kan Bud, jadi hal cerita-cerita yang saya alami kan gitu. Mungkin itu salah satunya juga pada waktu itu. Ya, oke pemirsa, mungkin dari sekian cerita yang disampaikan oleh Kang Agus mungkin di tahun 90 mungkin, dan sekarang tahun 2020 mungkin ada orang yang berpikir apa betul apa tidak. Nah, masalah benar atau tidaknya baik lagi ke Anda semua yang menyimak dan mendengarkannya, dan kita tidak bisa menjatuhkan seseorang itu rekayasa atau tidak gitu kan. Karena ini istilahnya horror story, istilahnya cerita misteri yang dialami oleh narasumbernya langsung yang mengalami pada saat itu. Nah, bagi teman-teman pemirsa yang punya cerita misteri juga ingin diceritakan atau langsung datang aja, bisa kirim DM messengernya ke Instagram atau komen ke YouTube atau ke emailnya The Daun Kelor. Nah, nanti di sana tim kita atau saya sendiri akan membawakan cerita yang Anda kirim. Atau lebih bagusnya lagi, bila Anda mau datang silakan, dan Anda berbagi cerita juga ke pemirsa yang lain. Mungkin hanya untuk sebatas berbagi cerita sebagai inspirasi, sebagai bahan pelajaran. Semoga cerita yang kita sajikan, terutama dengan narasumber Kang Agus, dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya Budi dan Kang Agus mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube The Daun Kelornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.